Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4? Semoga hari ini kalian selalu diberi kesehatan serta semangat untuk belajar daring. Sebelum belajar, jangan lupa kalian membaca doa terlebih dahulu supaya kalian dimudahkan dalam memahami penjelasan dari Bunda Maya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 3, subtema 1, PP3 dan PP4. Di PP3 kita akan belajar tentang IPA, yaitu bagian-bagian tubuh tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan itu ada yang namanya akar, yang mana bagian tumbuhan itu tertanam dalam tanah atau beberapa ada yang di atas permukaan tanah. Dan yang kedua ada batang, yaitu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Serta bagian ketiga adalah daun, yang mana bagian tersebut yang berbentuk seperti lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Nah, kita akan memahami apa itu akar. Akar pada tumbuhan itu tertanam di dalam tanah atau beberapa ada yang di atas permukaan tanah. Jenis-jenis akar pada tumbuhan, yang pertama akar serabut, yang mana akar serabut itu dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu atau yang disebut monokotil. Contohnya pada tanaman padi dan jagung. Padi dan jagung memiliki akar serabut. Akar serabut itu seperti apa sih? Nah, seperti yang ada di gambarnya Bunda Maya itu. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil-kecil akarnya. Dan yang kedua, ada yang disebut akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau yang disebut dikotil. Contohnya pada tumbuhan mangga dan jambu. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lainnya merupakan cabang dari akar utama. Jadi ada akar besar dan akar kecil, yang mana akar kecilnya itu merupakan cabang dari akar besar. Nah, fungsi dari akar pada tumbuhan yang pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya dan menyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Ini ada akar gantung. Akar gantung atau yang disebut akar udara. Contohnya pada pohon beringin. Jadi akarnya menggantung di atas pohon. Fungsinya akar gantung yaitu mengambil uap air dari udara. Serta ada akar napas, yang mana dia berfungsi untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contoh tumbuhan yang memiliki akar napas yaitu pohon bakau yang ada di tepi pantai. Nah, itu ada akar papan atau yang disebut banir, yang mana akarnya sangat besar dan kuat. Fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Contoh akar pohon kenari dan pohon randu. Terus selanjutnya ada akar tunjang, yang mana dia mempunyai fungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya akar pohon bakau dan pandan. Nah, kita pelajari yang bagian batang. Bagian batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi dari batang yang pertama menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan, tempat tumbuhnya daun dan bunga, serta buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Jadi cadangan makanannya berada di batang. Jenis-jenis batang, yang pertama ada batang berkayu, yang mana memiliki ciri-ciri memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pada tanaman pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Yang kedua, batang basah dan berongga. Yang mana batang basah dan berongga itu dia memiliki tekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya pada sayur-sayuran, yaitu pada bayam, pohon kacang, jagung, bambu. Kalau di gambar itu pada seledri. Jadi batangnya lunak ya, anak bisa dipatahkan dengan mudah dan mengandung banyak air. Nah, untuk bagian tumbuhan yang ketiga ini adalah daun, yang mana dia tempat
fotosintesis. Apa fotosintesis? Yaitu memasak makanan sendiri bagi tumbuhan. Fungsi dari daun yang pertama, sebagai tempat fotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Jadi, fotosintesis itu adalah tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Yang kedua, sebagai tempat penguapan air. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan tumbuhan. Jadi, tumbuhan bernafas melalui daun. Daun dibedakan berdasarkan tulang daunnya. Jadi sini kita akan belajar macam-macam daun. Yang pertama, tulang daun menyirip. Yang kedua, tulang daun menjari. Yang ketiga, tulang daun sejajar. Yang keempat, tulang daun melengkung. Tulang daun menyirip. Nah, kita akan kembali lagi. Tulang daun menyirip ini contohnya pada pohon mangga. Kalian bisa melihat bentuk daunnya. Terus tulang daun menjari, dia menjari seperti jari kalian yang lebar, terdiri dari 5 jari. Jadi daunnya berbentuk lebar. Contohnya seperti daun apa itu ya? Daun pepaya. Terus tulang daun sejajar atau daun yang sejajar bentuknya panjang. Contohnya pada tanaman jagung dan padi. Sedangkan tulang daun melengkung ini contohnya pada daun sirih. Nah, jadi melengkung dia daunnya melengkung. Ada lagi pada daun yang hidup di air itu biasanya. Selain daun sirih ada daunnya pohon teratai. Terus yang keempat kita akan belajar tentang bunga. Bagian-bagian dari bunga terdiri dari yang pertama tangkai bunga, yang mana fungsinya menahan bunga agar tidak mudah dibawa angin. Yang kedua ada kelopak, dia melindungi bunga sebelum mekar. Dan yang ketiga ada mahkota, menarik perhatian polinator atau yang disebut serangga dan sejenisnya. Dan yang keempat ada benang sari seperti serbuk kecil-kecil, itu merupakan alat reproduksi jantan atau yang disebut alat kelamin jantan pada bunga, yaitu benang sari. Dan yang kelima ada putik. Putik merupakan alat reproduksi betina atau yang disebut alat kelamin betina untuk tumbuhan atau bunga. Nah, sekarang kita akan belajar bagian dari tumbuhan yaitu buah dan biji. Buah kamu lihat situ, buah terdiri dari daging buah, kulit buah, serta ada bijinya. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbui oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji, yang mana biji nanti akan berkembang menjadi buah. Biji nanti akan ditutupi oleh namanya daging buah. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang sesuatu hal atau peristiwa. Jadi pertanyaan itu dibuat supaya apa yang ingin kita ketahui bisa dijawab. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu adanya kalimat tanya. Jadi fungsi penggunaan beberapa kata maksudnya kata tanya. Jadi masih ingat kalimat tanya atau kata tanya apa saja yang harus ada dalam membuat kalimat tanya? Yang pertama apa? Kata tanya apa? Yang berfungsi sebagai menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara yang bersifat umum. Contoh pertanyaan, apa hewan yang Bapak pelihara? Dan kedua, kata tanya berapa, yang mana dia mempunyai fungsi untuk menanyakan jumlah. Berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Dan yang ketiga, kata tanya siapa, yang mana mempunyai fungsi menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contohnya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Maaf. Dan yang keempat, kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa.
Di mana Bapak membeli makanan hewan? Dan yang kelima, kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Seperti itu ya, Nana. Dan yang keenam, ada kata tanya mengapa, yang mana dia mempunyai fungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Dan yang ketujuh, bagaimana, kata tanya bagaimana, yang mana mempunyai fungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Jadi, seperti itu ya, bagaimana berhubungan dengan cara atau suatu proses. Nah, jadi kata tanya tadi ada 7 ya, ingat-ingat. Nah, untuk selanjutnya di PP 4 kita akan belajar tentang PPKN, tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Salah satu manfaat menanam tumbuhan adalah membuat udara menjadi segar. Kita dapat memperoleh udara segar, merupakan hak kita semua. Kita juga berkewajiban merawat tanaman dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Itu kewajiban kita. Setelah itu kita akan mendapatkan hak, yaitu mendapat udara segar dan lingkungan yang sehat. Jadi, ingat, kewajiban dilakukan terlebih dahulu sebelum kalian menuntut yang namanya hak. Dan selanjutnya, balik lagi ke bahasa Indonesia, pertanyaan wawancara yang baik. Bagaimana sih ciri-cirinya? Pertanyaan wawancara yang diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Ciri-ciri pertanyaan wawancara yang baik mencakup yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runut atau urut. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Pertanyaan yang dimulai dari yang bersifat umum akan memudahkan untuk meroleh informasi yang rinci mengenai satu hal. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Hal ini berarti pertanyaan wawancara harus saling berkaitan atau berhubungan. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Nah, untuk tugas di PP3 dan PP4, yang pertama, kalian membuat 5 daftar pertanyaan sesuai gambar yang ada pada Ayo Berlatih halaman 158. Hanya 5 loh ya, mengacu pada kata tanya tadi. Ada berapa kata tanya tadi? Ada 7. Jadi kalian harus membuat 5 daftar pertanyaan, yang mana daftar pertanyaannya itu harus berhubungan dengan gambar yang ada di halaman 158. Yang kedua, setelah melihat video penjelasan, salinlah soal di bawah ini. Soalnya ada 5. Kemudian kalian salin soalnya, kalian tulis soalnya di buku tulis tema. Kemudian kalian jawab. Ingat ya anak-anak, semua jawaban itu ada di video yang Bunda jelaskan tadi. Jadi tanpa kalian mencari di Google. Sekali lagi, kalian baca buku paket kalian, kalian pahami video dari Bunda, semua materi sudah Bunda sampaikan tanpa kalian mencari di Google. Ingat, mencari di Google tambah nanti kalian menjadi bingung karena banyak sekali materi yang keluar. Jadi, sebelum kamu mencari di Google, carilah di buku tulis dahulu atau di buku paket dahulu dan melihat penjelasan dari Bunda Maya. Kalau kalian tidak melihat penjelasan dari Bunda Maya, berarti kalian tidak memperhatikan materi yang Bunda sampaikan. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bunda Maya. Semoga hari ini kalian lebih semangat belajar dan semangat untuk mengerjakan tugas. Sekian dari Bunda Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.